Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 17 November 2021 siang. Kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Joko Widodo baru saja meresmikan tol Serang Panim November 2021, ratusan warga memadati sepanjang jalan arah masuk tol Serang Panimbang. Mereka antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Ya Tajudin, bagaimana bisa Anda informasikan gambarkan suasana saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Lebak dalam rangka peresmian tol Serang Panimbang ini? Baik rekan Dea, perlu diketahui bahwa kemarin pada Selasa tanggal 16 November 2021, Presiden Jokowi berkunjung ke daerah Lebak, yakni untuk meresmikan tol Serang Panimbang, di mana dalam kunjungannya di Lebak, nampak antusias warga Lebak sangat berantusias untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Ada yang mulai berteriak-teriakan, kemudian ada juga yang melambaikan tangan, bahkan pada saat kunjungan di sana, Presiden Jokowi juga melemparkan sebuah bingkisan berupa baju, di mana pada saat melemparkan baju, masyarakat berebutan untuk bisa mendapatkan baju tersebut. Di mana pada peresmian itu dilaksanakan sekitar pukul 9.15 menit, Presiden Jokowi baru sampai di daerah Lebak, dan kemudian disambut kedatangannya oleh warga, dan sehingga peresmian itu sekitar setengah 10 pagi dia. Ya Tajudin, Anda sempat juga ya datang ke lokasi di peresmian tol ini. Bagaimana saat Anda temui para warga Lebak ini tanggapannya atas kunjungan Presiden Jokowi? Baik, untuk tanggapan para warga sendiri, di mana tol Serang Panimbang ini merupakan tol yang ditunggu-tunggu warga, di mana dengan adanya peresmian yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo yang kemarin telah berlangsung, mereka sangat menyambut baik, di mana menurutnya bahwa dengan adanya tol Serang Panimbang ini, mereka bisa cepat menggunakan tol tersebut untuk berpergian di daerah Serang maupun Jakarta, Dea. Untuk harapannya warga setelah diresmikannya jalan tol Serang Panimbang ini bagaimana? Baik, untuk harapannya sendiri para warga berharap bahwa dengan adanya tol Serang Panimbang ini, mereka berharap bahwa tol ini bisa mempermudah mereka dalam beraktivitas untuk berpergian. Di mana dengan adanya tol Serang Panimbang ini, menurutnya mereka ketika ingin pergi ke Jakarta ataupun ke manapun, mereka dengan mudah melalui jalur tersebut. Di mana untuk jalur dari Jakarta ke Panimbang sendiri saat ini menurut informasi yang diterima bahwa hanya dengan waktu 2 jam masyarakat bisa begitu cepat dari Pandeglang, kemudian Lebak, Serang, bisa mempermudah dengan adanya tol tersebut. Harapannya ke depan bahwa tol tersebut menurut warga bahwa mereka berharap dengan adanya tol ini bisa bermanfaat untuk warga sekitar, dan tentunya tempat-tempat wisata yang ada di Lebak bisa tereksplor dengan adanya akses yang mudah tersebut ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Sebanyak 194 pastor Katolik setanah Papua memberikan seruan moral menanggapi kondisi terkini Provinsi paling timur Indonesia. Seruan ditujukan demi kemaslahatan semua pihak yang ada di tanah Papua, terutama orang asli Papua yang selama ini dirasa menjadi korban konflik. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik Rewa Patara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hendrik. Halo, selamat sore rekan Dea dan juga Tribuners. Ya Hendrik, bisa Anda sebutkan hal apa yang membuat 194 pastor ini menyerukan pesan moral? Terima kasih rekan Dea, dapat saya melaporkan bahwa dari hasil wawancara bersama
pastor 154 pastor atau yang mewakili, mereka menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang saya tangkap. Ini peristiwa kemanusiaan di Maibrat, peristiwa kemanusiaan di Kiwirau Kabupaten Pegunungan Bintang, dan juga terkait seruan gencatan senjata oleh 36 Iman Projo yang pada intinya mereka menyerukan terkait konflik yang terjadi di tanah Papua. Begitu rekan Dea. Bisa Anda informasikan pesan moral tersebut apa saja yang disampaikan, rekan Hendrik? Oke rekan Dea, dapat saya informasikan bahwa kurang lebih 50 tahun konflik politik ideologi antara orang asli Papua dan pemerintah Indonesia sendiri ya menurut para pastor ini. Dan yakni mereka meminta agar peran utama gereja sebagai pembawa damai yakni bisa membantu agar pada saat konflik ini gereja bisa membantu agar bisa menyemangati maupun bisa menintervensi itu konflik yang terjadi. Begitu rekan Dea. Lalu apa harapan ke depannya dari para pastor tersebut? Ya rekan Dea, untuk harapan yang pasti mereka minta langkah yang pasti yakni dialog yang sangat bermartabat ya, agar bisa menuju atau bisa menyelesaikan masalah di tanah Papua. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara dengan Hendrik bersama Pastor Agustinus Yerwayen selengkapnya. Seruan ini tidak lain adalah seruan kemanusiaan. Semua orang yang diciptakan setara, diciptakan segambar dan serupa oleh Allah Sang Pencipta, yang ditempati di berbagai daerah. Karena itu, kita semua yang hidup di tanah Papua ini dan semua pihak yang terkait harus mengingat, baik sebagai orang beragama atau juga sebagai orang yang memiliki kepedulian akan damai dan cinta di tanah Papua ini. Kita semua bergerak bersama untuk menciptakan itu, tetapi dengan tetap menghargai hak-hak hidup, terutama orang-orang asli Papua di tanah Papua, tanah yang diberkati ini. Karena suara moral tidak lain adalah panggilan semua orang yang hidup dan mengakui bahwa semua adalah ciptaan Tuhan, memelihara hak hidup siapapun orangnya, terutama di Papua ini, yaitu orang asli Papua. Demikian sedikit yang boleh kami sampaikan dari seruan moral ini, dan betapa besar harapan kami supaya dengan doa dan kerjasama semua pihak elemen. Beredar sebuah video yang menuding Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan perangkap jabatan. Isi video itu mengklaim Gibran masih menjabat sebagai komisaris PT Wadah Masa Depan serta sebagai pemegang sahamnya. Gibran pun angkat bicara menanggapi pernyataan yang ada dalam video yang sudah viral itu. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Fristin. Halo rekan Dea. Pristin, bagaimana penjelasan Gibran soal tudingan itu? Baik, terima kasih Dia. Sebelumnya memang telah viral video dari channel YouTube Refli Harun mengatakan bahwa Gibran menjabat di PT Wadah Masa Depan sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham 250 lembar saham, yaitu sekitar 19%. Dan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan memang benar mengaku sebagai pemegang saham, namun saat ini statusnya tidak aktif sehingga memang sejak pencalonan dia menjadi Wali Kota Solo sudah tidak aktif lagi menjabat sebagai komisaris, namun memang dibuktikan dari akte pemegang saham ataupun akte komisaris di dalam perusahaan ini Gibran masih tercantum, namun dari dalih Gibran sendiri mengatakan bahwa saat ini masih melakukan pengurusan administrasi dan juga proses pencopotan dirinya agar lebih fokus ke Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo. Dan dari pernyataannya Gibran juga mengatakan saat ini saat mulai dari pencalonan hingga menjadi Wali Kota Solo, semua aktivitas ataupun tugas sebagai komisaris sudah diberikan kepada Kaisang Pangarep. Dan dari hasil pengakuannya Gibran juga mengatakan bahwa tanda tangannya dan juga namanya sudah tidak berlaku lagi di perusahaan itu. Ya. Lalu Fristin, bagaimana tanggapan terkait pengamanan psikologi politik?
Baik, terkait dengan dosen psikologi politik UNS Muhammad Abdul Hakim ataupun sebagai pengamat psikologi politik terkait dengan langkah Gibran sendiri ataupun dengan adanya video viral ini menganggap Gibran dinilai ceroboh karena dianggap sebagai politisi muda dibilang dia tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti hal seperti ini. Dan memang dari hasilnya juga Hakim mengatakan bahwa politisi muda di kota Solo terlebih lagi adalah Gibran Raka Buming Raka yang menjadi sorotan tak hanya di kota Solo tapi di negara Indonesia ini, menjadi reputasi seorang politisi ini menjadi syarat konflik kepentingan, walaupun skalanya mungkin kecil bahkan tidak berarti, tapi ini menjadi persepsi dari masyarakat menjadi sangat berbeda karena adanya isu yang sangat konflik ini ataupun isu konflik dengan rangkap jabatan ini sangatlah berpotensi adanya reputasi dari Gibran ini menurun, begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Christine bersama Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka selengkapnya. Saya tuh udah lama sekali tidak aktif. Ya setelah pencalonan kan saya tidak aktif. Ya ini apa? Kita kan masih berproses administrasi, nanti tak perbaiki. Tapi yang jelas saya udah nggak aktif. Berarti itu udah lama. Iya, saya udah lama nggak aktif. Takono Kaisang tuh, sing aktif kan Kaisang. Di 3 perusahaan ini. Tanda tanganku kan wis ora apa. Udah lama sebelum apa? Sebelum pencalonan ya itu kan sesuatu yang saya request dari dia. Dan sudah semuanya udah nggak aktif. Tanda tanganku wis ora payu kok. Di komisaris juga sudah tidak. Ini lagi berproses untuk apa? Kan kalau di perusahaan kan harus ada proses restructuring loh. Iya. Yang jelas saya udah harus tahu aktif. Misalnya kalau saya ke Jakarta aja saya nggak pernah mampir kantor, diurus Kaisang. Cuma Mas Kaisang aja Mas yang urus. Dan beberapa partner. Udah. Tapi masih pegang saham di sana. Masih pegang saham. Ya itu kan dari dulu pegang. Ya kalau misalnya menyalahi aturan ya nanti saya mohon petunjuk arahan terutama dari Pak Mendak. Ini tenang aja, saya udah nggak aktif kok. Tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menangkap pelaku perambahan hutan atau illegal logging. Mereka disebut sebagai komplotan mafia yang pentolannya bernama Mat Ari alias Anak Jenderal. Pelaku beroperasi di hutan lindung di daerah Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Saudara, bisa Anda informasikan untuk lebih lengkapnya terkait kronologi terungkapnya praktek illegal logging ini? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pengungkapan ini bermula dari sehari sebelumnya pada Senin 15 November 2021. Kapolda Riau melakukan patroli udara dengan helikopter dan menemukan adanya indikasi aktivitas perambahan hutan di beberapa lokasi titik koordinat, diantaranya yakni di kawasan Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil dan juga Suaka Marga Satwa Kurumutan. Dan dari hasil pantauan udara tersebut tampak beberapa potongan kayu yang sudah ditebang dan digelondongkan ke sungai. Kayu itu diangkut dari hutan oleh para pelaku dengan cara membuat rel dari kayu yang sudah tersusun sedemikian rupa. Kemudian pada Selasa kemarin akhirnya tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Riau berhasil menangkap beberapa orang pelaku illegal logging yang komplotan mafianya diketuai oleh Mat Ari alias Anak Jenderal. Pelaku beroperasi di hutan lindung di daerah Giam Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis, dan saat itu tim juga mengamankan barang bukti sejumlah 10 ton kayu jenis rimba campuran, begitu dia. Rizky, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan dari Kapolda Riau, ini sempat menyebutkan bahwa perambahan hutan ini menjadi cikal bakal kerusakan lingkungan di Riau. Bisa Anda jelaskan? Ya, dalam pernyataannya memang Kapolda Riau menyampaikan terkait hal tersebut, di mana
dia mengatakan bahwa perambahan hutan menjadi pintu awal dari kerusakan lingkungan yang ada di Provinsi Riau, di mana hutan dirusak lewat skema penebangan liar. Setelah dijarah kayunya, kemudian hutan yang asri mulai mengering dan dibakar pada musim kemarau. Tidak sampai 2 atau 3 tahun, kemudian hutan berubah menjadi perkebunan sawit dan digarap oleh para pelaku secara ilegal. Begitu, Dea. Lalu setelah berhasil mengungkap adanya praktik ilegal logging ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak kepolisian? Ya, terkait hal ini, Polda Riau tidak hanya berhenti sebatas menangkap para pelaku yang ada di lapangan, namun juga Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi sempat menyampaikan bahwa pihaknya juga akan melakukan penelusuran siapa pemodal di balik aktivitas penambangan hutan secara ilegal ini. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang kembali membayarkan pembebasan lahan bangunan flyover Simpang Sekip pada Selasa 16 November di Hotel Harper. Pembayaran pembebasan lahan ini merupakan tahap ketiga sebanyak 20 persil yang dilakukan proses pembayaran kepada para pemilik lahan. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Sumsel, ada rekan Sri Hidayatu yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sri. Ya. Halo Dea. Ya rekan Sri, bisa Anda informasikan bagaimana untuk progres pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Simpang Sekip ini? Bisa Anda jelaskan? Iya Dea, terima kasih. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan kembali telah membayarkan pembebasan lahan pembangunan flyover Simpang Sekip yang kemarin telah dilakukan di Hotel Harper Palembang. Nah, ini pembayaran ini memasuki tahap ketiga yang sudah ada sebanyak 20 persil. Sebelumnya itu tahap 1 dan tahap 2 telah dilakukan pembayarannya pada bulan Mei dan bulan September lalu. Ya. Nah, dari pembayaran tahap ketiga ini, jadi total semuanya ada 56 persil yang dibayarkan oleh pemerintah Kota Palembang dengan anggaran yang telah dianggarkan sebesar 48 miliar. Dan sisanya 12 persil lagi ini akan dibayar secepatnya. Karena di dalam 12 persil ini ada sedikit masalah yang terjadi, baik masalah secara administrasi dan juga masih dalam proses perekapan, maksudnya seperti itu. Dan dana ini, pembayaran ini memang melakukan sharing dengan pemerintah Kota Palembang, sehingga pemerintah Kota Palembang pun masih juga ada pembebasan lahan yang belum dibayarkan untuk pembebasan flyover Simpang Sekip ini, Dea. Ya, lalu setelah sebagian ya berarti ya pembayaran pembebasan lahan ini sudah dibayarkan, lalu kapan? Apakah sudah ada informasi rencana pembangunan flyover Simpang Sekip ini sendiri? Oh ya, Kepala BPPJN Wilayah Sumsel ini Ki Agus Saiful Anwar menegaskan saat ini proses pengerjaan pembangunan flyover Simpang Sekip ini sudah memasuki tahap tender. Ini tahap lelang kepada nanti siapa yang akan dapat menangnya. Nah, setelah dari tender lelang ini maka akan bisa dilakukan groundbreaking. Ditargetkan ini akhir Desember ini dipastikan untuk bisa dilakukan groundbreaking atau paling tidak selambat-lambatnya ini di Januari 2022, Dea. Terakhir, rekan Sri, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya tujuan dengan dibangunnya flyover Simpang Sekip ini? Ya, flyover Simpang Sekip ini membentang dari ruas Jalan R. Sukamto hingga ke Basuki Rahmat. Di sini untuk mengurai titik kemacetan yang ada di sekitar lokasi. Karena di Kota Palembang saat ini sudah banyak sekali titik-titik kemacetan jalan yang ada di Kota Palembang ini. Nah, salah satunya ditambahnya dengan flyover Simpang Sekip ini akan mampu mengurai kemacetan yang ada di Kota Palembang, ya. Karena selain itu juga sudah ada beberapa flyover dan underpass yang ada di Kota Palembang yang sudah dibangun saat ini. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Dharma Budi selaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel selengkapnya. Laporan Pak itu tadi ada 20 ya.
20% yang kita lakukan pembayaran. Sisa 12 persil. Dari 12 persil itu 9 persil yang sudah menandatangani MOU kesepakatan harga. Ada 3 persil yang belum ada. Dari 9 itu, dari 12 itu 9 sudah ini, yang 3 yang belum sepakat sepertinya. Nah 9 itu minta dilakukan ukur ulang. Mungkin ada luasan yang berbeda, tidak masalah. Yang penting harga pembebasannya dulu yang kita pegang itu. Target kita kapan Pak pembayarannya sisain 12 itu? Target ini ya harus selesai tahun ini. Kalau enggak tuh kita jadi silpa uangnya. Uangnya masih ada di kita. Target kita ya kalau bisa November ini selesai. Kalaupun tidak selesai kami tutup. Jadi ternyata 9 yang bisa dibayar, 9 bayar itu. Yang 3-nya mungkin kita pending sampai tahun depan. Tapi Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. Sulaiman, warga Jalan Masjid Taufik, gang keluarga orang tua dari Alvin Sanjaya, korban penikaman oleh mantan ketua OKP, meminta polisi segera menangkap pelaku. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak bermotor ini mengaku laporan anaknya yang menjadi korban penikaman di Percut Seituan tidak berjalan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Fadli, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fadli. Halo, Dea. Rekan Fadli, untuk bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kronologis kejadian penikaman ini?
Baik, kronologi kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 13 malam. Nah, Alfi Sanjaya ini saat itu sedang bekerja di suatu tempat usaha ikan, dan tiba-tiba ketua OKP ini datang lalu menyuruhnya untuk membeli sabu. Namun karena korban ini takut membeli sabu sehingga dia menolak, hingga akhirnya dipaksa oleh pelaku untuk naik sepeda motor Honda Revo dan dibawa ke suatu tempat yang sunyi. Nah, di tempat tersebut, tepatnya itu di Jalan Haji Hanif, korban ditikami oleh mantan ketua OKP Kecamatan Medan Deli. Seperti itu, Dea. Lalu korban ini mendapatkan luka di bagian tubuh mana saja saat insiden itu? Baik, saat itu kejadian korban mendapat luka di bagian bokong belakang, terus bagian perut sebelah kirinya, dan dia juga hampir digorok oleh pelaku di bagian lehernya. Beruntung korban masih bisa menyelamatkan diri sehingga luka tusukan atau luka goresan yang seharusnya di leher korban jadi kena di bagian tangannya, seperti itu dia. Fadli, bisa Anda informasikan untuk perkembangan laporan korban? Tadi pengingat juga sempat saya sebutkan bahwa ayah korban ini mengklaim laporannya tidak dijalankan. Iya, kita kemarin ke rumah korban dan bertemu kepada orang tuanya. Jadi laporan itu sampai sekarang menurut keterangan keluarga korban, begitu juga dengan korban, belum ada dimintai keterangan baik saksi maupun korban. Jadi saat ini memang laporannya seperti tidak berjalan, namun kita telah mencoba menghubungi Kapolsek Procesetuan untuk menanyakan perkembangan kasus penikaman ini. Jadi beliau mengatakan, Kompol M. Agustiawan mengatakan bahwa kasus ini memang saat ini tengah dilidik, karena ini bersifat peristiwa, ia menyebutkan harus mereka ulang dan memintai keterangan dari saksi dan korban. Jadi saat ini memang laporannya menurut keterangan polisi masih berjalan, dan pemrosesan lidik. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Fadli juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Alvin Sanjaya, korban dari penikaman, dan juga Sulaiman, ayah korban. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Karena dia kan sebagai ketua BP kan, tapi jangan suruh yang tidak anak saya nggak pakai, suruh dia beli. Karena anak saya nggak mau beli, ditekamnya. Jadi saya nggak suka kayak gitu. Seharusnya secepatnya lah tangkap dia. Jadi Bapak berharap ini cepatlah ditangkap. Ya. Nah, orang Bapak ini udah ada nggak sejauh ini dipanggil pihak kepolisian, dimintai keterangan? Tapi nggak ada responnya, nggak ada. Nggak ada. Jadi baru masih buat LP saja, Pak? Nggak, udah apanya, bisunya udah masuk sana. Udah, Pak. Nah, tapi nggak ada orang tuh ke TKP kan gitu. Jadi mau digoroknya juga? Digorok juga. Karena nggak mau disuruhnya beli sabu. Iya. Ini udah berapa kali dia nyuruh kamu beli sabu? Sering Bang, kemana tidak pernah mau. Oh, jadi karena selalu menolak, sehingga dia geram lah gitu ya? Geram mungkin, Bang. Itu kapan kejadiannya? Malam minggu. Malam minggu kemarin? Ya, sekitar habis aja Nisa. Jadi yang di bokong itu berapa jahitan? Tidak dijahit, cuma ini lah dijahit ini. Yang di perut? Ya. Yang di perut berapa jahitan itu? 5 jahitan. 5 jahitan. Jadi ini udah dilaporkan kasusnya? Sudah. Melapor kemana? Polsek Percut ada, Bang. Polsek Percut ya? Jadi udah lapor pun nggak ada responnya, nggak ada. Jadi sejauh ini kayak mana hasil laporannya? Ada nggak perkembangannya? Perkembangannya belum tahu, Bang. Belum ada pihak kepolisian yang menghubungi? Belum ada. Belum ada. Kita menuju ke Lampung, Tribuners. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Tim Opsnal Resmo Polresta bersama Satreskrim Polsek Kedaton berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Identitas kedua tersangka yakni Doli Harahap, berusia 21 tahun, warga Cileksi Bogor, dan rekannya bernama Heriadi, 30 tahun, warga Sepangjaya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Joviter Husin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Joviter.
Halo Dea. Bagaimana untuk proses penangkapan 2 tersangka curas ini, pencurian dengan kekerasan, bisa Anda informasikan? Ya, untuk penangkapan 2 tersangka Doli dan Heriadi ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 November kemarin. Kedua tersangka diamankan lantaran melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau dengan modus jambret ponsel milik korban. Adapun korban sendiri mengalami penjamretan oleh kedua tersangka ini sekitar sebulan lalu di wilayah Kedaton, Bandar Lampung. Baik, Dea. Jupiter, setelah diamankan ini dan digali informasinya oleh pihak kepolisian, diketahui sudah berapa kali tersangka menodong atau melakukan aksi pencurian seperti ini? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Kompol Depi Sujana mengatakan bahwa kedua tersangka ini sudah terlibat atau melakukan aksi curas di 5 TKP. Adapun 1 TKP di wilayah hukum Polsek Sukarame dan 4 TKP lainnya berada di wilayah hukum Polsek Kedaton. Saat diamankan, kedua tersangka ini juga diamankan berupa barang bukti senjata tajam dan 4 unit ponsel yang diduga hasil curian. Baik, Dea. Untuk mereka menentukan target yang akan dicuri atau dirampok seperti apa? Ya, disampaikan oleh Kasat Reskrim bahwa modus kedua tersangka ini adalah melakukan hunting atau memantau situasi dan membuntuti korban. Adapun calon korban sendiri merupakan yang dirasa oleh pelaku ini mudah untuk dilakukan. Seperti misalnya remaja yang sedang nongkrong di pinggir jalan ataupun anak muda yang sedang mengendarai sepeda motor. Namun kedua tersangka ini lebih menyasar ponsel atau barang yang mudah direbut seperti dompet dan barang berharga lainnya. Kedua tersangka ini juga menyatakan tidak pernah melakukan pencurian selain ponsel ataupun mengambil motor korbannya. Namun mereka mengakui pernah melukai salah satu korbannya dengan senjata tajam yang dimiliki oleh tersangka Heriadi. Baik, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kompol Devi Sujana selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung yang sudah berhasil didapatkan rekan Jupiter selengkapnya. Malam Senin kemarin berhasil mengamankan pelaku 365 ya, pencurian dan kekerasan dengan modus yaitu memepet korban pada saat di jalan raya dengan membawa beberapa senjata tajam ya, diantaranya celurit, parang maupun samurai ya. Jadi tim gabungan berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Ini inisialnya apa ya, Bang? D dengan H. D yang mana, Bang? Ini D. Ya, kemudian dari hasil pengembangan ternyata kedua tersangka tersebut sudah beberapa kali melakukan tindak pidana serupa di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, di antaranya di Kedaton 4 kali, kemudian di Sukarame 1 kali. Ini juga terhadap komplotan ini ada beberapa orang yang masih kita kejar terhadap TKP lain. Tapi untuk TKP ini yang kemarin ditangkap baru 2 ini yang terlibat. 3, 1 masih DPO. Kalau untuk modus peran mereka masing-masing seperti apa sih, Mas? Nah, yang 1 bawa motor, kemudian 1 lagi. Ini kemarin korbannya itu sempat nongkrong di Jalan Sultan Agung, 4 orang dihampiri. Tapi karena si pelaku ini bawa senjata tajam, ya mereka nggak berani melawan. Dari korban tersebut diambillah 2 buah HP. Badan Narkotika Nasional atau BNN Sulawesi Barat berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu lintas provinsi di wilayah Kabupaten Mamuju. Pelaku berinisial IR, 35 tahun, warga Polman, merupakan kurir sabu yang diamankan bersama sejumlah barang bukti. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Habludin, jurnalis dari Tribun Sulbar, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hablu. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan kronologis penangkapan pelaku peredaran narkoba ini? Ya, rekan Dea dan Tribun Nes dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa untuk penangkapan yang dilakukan oleh BNN ini merupakan peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini lintas provinsi. Lintas provinsinya ini mulai dari
dari Kalimantan Utara yang akan diedarkan di Sulawesi Barat, dan pelaku IR ini yang ditugaskan untuk menjemput jenis sabu-sabu ini di Palu, di Pelabuhan Palu, dan mengantar sampai di Sulawesi Barat. Namun pihak BNN dapat menggagalkan aksi pelaku ini dan sempat dilakukan penahanan di salah satu wilayah di Kabupaten Mamuju. Dan dapat saya informasikan juga bahwa pelaku sempat ingin melukai pihak petugas BNN itu sendiri dengan melakukan ingin melarikan diri, sehingga pihak BNN Sulbar yaitu melakukan penembakan beberapa kali ke kendaraan yang dibawa oleh pelaku ini, dan sehingga bisa diamankan dan melalui kerjasama dengan Polda Sulawesi Barat dan masyarakat setempat. Demikian, Dea. Saat dilakukan pengamanan oleh BNN ini, barang bukti apa saja yang juga berhasil disita oleh petugas? Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat informasi yang kami dapatkan bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh pihak BNN Sulbar ini dalam itu ada 8 saset sabu-sabu, jenis sabu-sabu seberat 382 gram, dan juga pakaian korban, dan 1 buah mobil Innova bermerek Innova, dan 1 buah handphone milik pelaku ini. Dan dapat saya informasikan juga dalam saat ini pihak BNN dan maupun pihak Polda yang bekerja sama untuk mencari dan melakukan pengejaran salah satu pelaku lagi, yaitu masih dalam DPO ini, yang merupakan salah satu pengedar narkoba juga di lintas provinsi di wilayah Sulawesi Barat ini. Demikian rekan Dea. Iya, lalu bagaimana untuk pengembangan yang dilakukan BNN Sulbar selanjutnya? Ya, untuk pengembangan yang dilakukan BNN ini sementara dilakukan koordinasi dan pengejaran 1 DPO yang dimana sementara dikejar oleh pihak BNN dan bekerjasama dengan Polda dan masyarakat di Sulawesi Barat ini sendiri. Dan untuk selanjutnya korban pelaku ini ditahan di kantor di tahanan BNN itu sendiri bersama dengan barang bukti yang disita oleh BNN ini. Demikian rekan Dea. Baik, rekan Hablu. Dan Tribuners, ini juga akan kami tampilkan wawancara Brigjen Pol Sumirat Dwianto selaku Kepala BNN Sulbar terkait kasus ini selengkapnya. Mencederai atau melukai petugas, makanya tim kami ada yang melakukan tindakan tegas terukur, termasuk menggunakan peringatan, namun tidak diindahkan, akhirnya mobil tersebut ditembak oleh anggota kami. Pelaku diamankan di mana, Bu? Pelaku diamankan bersama-sama oleh masyarakat dan Direktorat Polair, dan selanjutnya diamankan di kantor Polair dan dilakukan pemeriksaan bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda dan juga BNN terkait dengan penggeledahan barang bukti dan lain sebagainya. Jadi ada upaya melarikan diri dari Mamuju, gitu. Ya, pelaku. Jadi pelaku dengan berusaha menabrak personel kami itu adalah upaya melarikan diri. Upaya melarikan diri dengan berbagai cara sehingga dilakukan penembakan itu, dan tetap masih melarikan diri, bahkan akan informasi dari masyarakat juga akan menabrak masyarakat setempat, sehingga bersama-sama masyarakat, Polair dan seluruh jajaran bisa mengamankan salah satu dari pelaku, dan juga masyarakat menyampaikan bahwasanya ada bungkusan yang mencurigakan yang dibuang di salah satu selokan, dan akhirnya itu kita sisir lagi, kita temukan, dan ternyata itu adalah barang bukti kurang lebih 382,11 gram narkotika jenis sabu. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Seorang perempuan muda asal Medan nekat melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini dilakukan di Jembatan Auduri 1 di atas Sungai Batanghari, Jambi. Aksi itu berhasil digagalkan oleh seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Sungai Batanghari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan dari Tribun Jambi. Ada Hasbi Sabirin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hasbi. Ya, baik, Dea.
Rekan Hasbi, kapan sebenarnya peristiwa ini terjadi dan apakah juga sudah diketahui pemicu seorang wanita asal Medan ini nekat melakukan percobaan bunuh diri di atas jembatan Sungai Batanghari? Ya, baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners. Memang waktu pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 11.00 di jembatan Auduri 1 yang melintasi Sungai Batanghari di Provinsi Jambi itu terjadi sebuah peristiwa. Ada seorang perempuan asal Medan yang nekat melakukan aksi percobaan bunuh diri. Ya, untuk diketahui pemicu dari aksi percobaan bunuh diri melompat dari jembatan Auduri 1 ke Sungai Batanghari itu diduga pemicunya korban memiliki masalah antara keluarga dan pacarnya. Ya, beruntung waktu kejadian warga yang melintasi jembatan Auduri 1 itu sempat heboh melihat tindakan yang dilakukan oleh perempuan asal Medan tersebut. Dan untuk kronologis kejadiannya, pada saat pukul 11 waktu Indonesia Barat itu, warga yang melintasi jembatan Auduri 1 mencurigai gerak-gerik dari si korban yang selalu mondar-mandir di atas jembatan Auduri 1 itu mengarah ke Sungai Batanghari. Yang mengetahui hal itu, warga setempat mendekati si korban lalu menanyakan si korban sedang ngapain di jembatan tersebut. Sementara korban menjawab dirinya di jembatan itu tidak sedang baik-baik saja dan tidak boleh diganggu oleh warga setempat. Sebelum si korban melakukan aksi percobaan bunuh diri melompat ke Sungai Batanghari itu juga sempat ditahan oleh warga di sekitar dengan menarik bajunya karena warga di sana sudah mencurigai bahwa si korban itu akan melompat dari jembatan yang ketinggian sekitar 30 meter ke Sungai Batanghari tersebut. Dengan seketika korban itu hilang kendali dari warga sekitar hingga korban itu melompat ke Sungai Batanghari dan tenggelam di Sungai Batanghari dan terseret arus sungai juga sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Ya, beruntung korban saat itu berhasil diselamatkan oleh seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Sungai Batanghari tersebut. Ya, menurut keterangan sang nelayan yang berhasil menyelamatkan korban itu, saat itu si nelayan tidak mengetahui adanya peristiwa percobaan pembunuh diri ya di lokasi jembatan itu. Dia melihat di jembatan itu sangat ramai masyarakat dan warga heboh di atas jembatan itu sambil meminta tolong mengarah kepada si nelayan itu. Ya, dengan insting si nelayan itu melihat ke arah tengah Sungai Batanghari, melihat ada seorang korban yang tenggelam dan meminta pertolongan. Dengan mengetahui hal itu, si nelayan langsung bergerak cepat mendayung perahu kecilnya untuk memberikan pertolongan kepada korban tersebut dan berhasil diselamatkan. Begitu dia. Ya, Hasbi, lalu apakah diketahui identitas dari wanita asal Medan itu dan juga bagaimana kondisinya saat ini? Ya, baik. Setelah mendapatkan pertolongan dari seorang nelayan dan warga sekitar, korban itu sempat mengalami kritis atau pingsan setelah terseret arus Sungai Batanghari sejauh 500 meter. Jadi dapat bantuan dari warga sekitar, dibawa ke puskesmas, kemudian dibawa ke rumah sakit umum yang ada di Kota Jambi. Kemudian korban mendapat pertolongan karena korban itu sudah mengalami paru-parunya itu sudah dipenuhi air sehingga susah untuk bernapas, dan korban sudah berhasil diantarkan oleh warga sekitar ke keluarganya dengan kondisi sehat dan sudah mendapatkan perawatan. Bahkan pihak keluarga sudah mengucapkan terima kasih kepada pihak nelayan dan warga sekitar yang telah menyelamatkan dari korban tersebut.
Untuk identitas korban ini perlu saya sampaikan, korban ini merupakan perempuan muda asal Medan bernama Novita Sianturi, usianya masih di 18 tahun. Dia ke kota Jambi sudah 2 bulan terakhir, yaitu mengikuti saudara kandungnya yang berada di kota Jambi. Ya, niatnya ke Jambi itu untuk melakukan mencari kerja. Ya, informasi yang kita dapat dari warga sekitar yang turut membantu korban kemarin, dia menyebut pemicu dari korban melakukan aksi percobaan bunuh diri itu ya salah satunya dengan frustasi karena pekerjaan tak kunjung didapatkan. Kemudian si korban juga jalan-jalan sama pacarnya hingga pulang larut malam, tidak berani pulang ke rumah, takut dimarahi saudaranya. Akhirnya si korban nekat tidur di jembatan Auduri di atas Sungai Batanghari tersebut. Untuk diketahui juga, korban itu sudah di atas jembatan Auduri sudah sejak jam 9 malam pada Senin kemarin, hingga pada pukul 11 pagi Selasa kemarin. Akhirnya si korban nekat untuk melakukan percobaan bunuh diri dan melompat dari jembatan ke Sungai Batanghari tersebut. Begitu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Samsul Bahari selaku nelayan yang menyelamatkan pelaku percobaan bunuh diri dan juga Ruslan, saksi selengkapnya. Berapa jauh Pak dari lokasi dia jatuh Pak? Dari lokasi jatuh saya 500 meter. Terus ada pun berapa jauh Pak dari lokasi dia jatuh Pak? Dari lokasi jatuh saya 500 meteran sudah. Sudah anyut gitu. Posisinya sudah tenggelam ya? Tenggelam timbul. Cuma tangannya Pak yang naik ke atas. Udah biasa sering juga bantu orang kan, jadi saya itu tidak juga bandingin juga kan. Itulah kenal saya tadi berani juga bantu juga. Itu perahu itu lah kesulitannya, cuman mungkin lah belum ada juga loh, masih nak selamat kan. Kalau juga Tuhan bertolong juga kan, perahu saya tidak juga papo, tidak juga apa-apa. Pas pegang itu dia ada mau rontak-rontak kayak gitu. Nah, saya dayung lah ke pinggir, bukan melompat terpleset. Itu dia ngomong dewek si korban ngomong tadi sambil saya bawa ke pinggir tadi, dia cuma terpleset ya. Bukan dia coba bunuh diri, bukan. Nah, itu tidak tahu lah dia, cuma yang ngomong dewek macam itu. Cuman ngomong orang ibaratnya itu apa, sudah sekarat, bisa dipercaya, bisa juga tidak percaya. Nah, orang setengah pikir ada berapa lagi, tidak normal. Cuman dia ngomong terpleset. Sebanyak 25 rumah hangus dalam kebakaran di Jalan Fort Timur, Jalan Lorong L, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kebakaran diduga terjadi karena orang dengan gangguan jiwa berinisial C bermain korek api. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Gerald Leonardo Agustino yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Gerald. Ya, halo rekan Dea, selamat siang juga Tribuners dimanapun Anda berada. Gerald, silakan bisa Anda informasikan untuk kronologi kebakaran ini selengkapnya. Ya, Dea dan juga Tribuners dapat saya sampaikan saat ini saya masih berada di lokasi kebakaran yang terjadi di Jalan Lorong L dan juga Jalan Fort Timur, tepatnya di wilayah RW 8 dan juga RW 10 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana kebakaran hebat terjadi pada Selasa 16 November 2021 kemarin, tepatnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan kebakaran ini terjadi begitu cepat hingga menghanguskan puluhan rumah yang ada di wilayah ini. Saat ini juga saya mau menunjukkan Dea dan juga Tribuners, beginilah kondisi terkini dari lokasi kebakaran, di mana memang terlihat rumah-rumah warga tampak tersisa puing-puing dan juga hangus akibat dari kebakaran yang terjadi pada sore hari kemarin.
Dan saat ini juga warga tengah beres-beres atau juga membersihkan puing-puing dari rumah-rumah mereka yang hangus dalam kebakaran Selasa sore kemarin di wilayah RW 8 dan juga RW 10 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dea. Gerald, Anda masih di lokasi saat ini dan tadi sempat saya sebutkan bahwa ada 25 rumah yang terbakar. Untuk data terbaru berapa yang terbakar? Apakah ada penambahan atau bagaimana? Iya, berdasarkan data terbaru memang sempat kemarin disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa ada 25 rumah yang terbakar di wilayah ini. Namun berdasarkan data terbaru atau yang telah saya update pagi hari tadi, jumlah rumah yang terbakar di wilayah ini total sekitar 45 rumah, di mana 37 rumah diantaranya berada di RW 8, sementara 8 rumah lainnya berada di wilayah RW 10, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dea. Gerald, apa penyebab kebakaran tersebut? Apakah sudah diketahui yang sebenarnya? Karena informasinya sebelumnya ini diawali oleh perbuatan dari seorang ODGJ. Ya, Dea dan juga Tribuners, saat ini saya mau menunjukkan rumah yang menjadi penyebab awal atau titik api awal dari kebakaran hebat di wilayah ini. Ya, ini adalah rumah di RT 1 RW 10 Tribuners, di mana rumah ini dapat Anda lihat saat ini sudah dipasangi garis kepolisian. Dan rumah ini adalah rumah dari salah seorang warga yang berinisial C, di mana C ini berdasarkan penuturan warga setempat memang memiliki semacam gangguan kejiwaan, dan ada dua versi dari warga di mana dan juga pihak kepolisian hasil penyelidikan sementara di mana ODGJ ini kemarin sempat ada cekcok atau keributan dengan adiknya sendiri, dan di tengah-tengah cekcok atau sebelum pukul 16.30 itu dia juga sempat membentak dan juga mencekik adiknya sebelum akhirnya ODGJ berinisial C ini bermain korek api, dan versi lainnya dia juga membakar gorden dari rumahnya, di mana api dari rumah ODGJ berinisial C ini kemudian menyambar ke rumah-rumah warga lainnya hingga akhirnya menyebabkan puluhan rumah warga lainnya seperti tadi yang saya sebutkan, ada sekitar 45 rumah warga terbakar hebat dalam kebakaran yang terjadi Selasa sore kemarin. Dea. Baik, terima kasih rekan Gerald, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama AKBP Abdul Rashid selaku Kapolsek Koja selengkapnya. Terus ada pun rumah yang awal kejadian adalah rumahnya Pak Chandra, ya kan? Rumahnya Pak Chandra itu diperkirakan sekitar umur 32 tahun. Dan memang Chandra ini menurut keterangan masyarakat bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa rumah ini akan saya bakar. Bahkan tadi kejadian awal adiknya sempat dimarahin dan dicekik. Setelah itu dia main korek, setelah koreknya dilepas, dia tinggal korek itu ternyata menimbulkan api. Adapun rumah kebakar adalah sekitar 25 rumah. Yang itu dari RW 8 sampai RW 10. Gitu. Pak Kapolsek, ini ada dugaan terduga ini gangguan jiwa, Pak? Bukan gangguan jiwa, kami sudah tahu bahwa itu stres. Adapun gangguan jiwa itu nanti Ambon, Maluku. Untuk korban sendiri gimana? Ada korban? Korban jiwa nggak ada, nihil. Saat ini pelaku sekarang pelaku kami amankan, sudah kami bawa ke polsek. Tadi pada saat kami amankan itu memang sempat dikerumuni oleh warga. Setelah kami koordinasi dengan warga supaya jangan ada pemukulan atau colek-colekan kepada yang bersangkutan, akhirnya masyarakat menyadari, akhirnya kami bawa ke polsek. Pak, dari keterangan warga ini si C ini sudah berapa lama nih Pak gangguan jiwanya Pak? Sudah lama itu, memang sudah sekitar tahunan juga, karena selalu mengancam orang tuanya untuk ditusuk. Bahkan kejadian tadi adiknya dicekik, baru dia main korek api gitu. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya. Tribuners, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggulung sindikat pinjol ilegal PT AFT yang meneror ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah hingga berujung bunuh diri. Barang bukti uang sitaan pimpinan pinjol ilegal tersebut dirilis di hadapan awak media di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ikman Ibrahim, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ikman. Ya rekan dia. Ikman, bisa Anda laporkan bagaimana untuk perkembangan kasus pinjol ilegal yang sempat meneror ibu di Wonogiri hingga berujung bunuh diri? Ya memang benar, Dea, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyita total uang senilai 217 miliar rupiah dari sindikat pinjaman online ilegal PT AFT yang menjadi peneror ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Adapun uang ini disita dari 7 nomor rekening dan 4 bank berbeda. Dan pada Selasa kemarin, barang bukti uang sitaan pinjol ilegal itu dirilis di hadapan awak media di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Adapun PT AFT ini bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana. Di angka 9.018 kasus, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut jumlah ini mengalami penurunan. Satu diantaranya memang pinjol ilegal yang meneror ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Salah satunya aplikasi pinjol ilegal Fulus Mujur. Pinjol ilegal ini yang diduga meneror seorang ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Oke, Ikman. Demikian, Dea. Bisa Anda informasikan, Ikman, ada berapa total tersangka dalam kasus ini? Ya, memang kemarin disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya menetapkan 13 orang tersangka kasus pinjol ilegal tersebut. Adapun 3 dari 13 tersangka tersebut merupakan warga negara asing. Mereka adalah WNA asal Amerika berinisial JMS dan WNA asal Tiongkok berinisial GCY dan WJS. Demikian dia. Bisa Anda informasikan terkait peran dari masing-masing tersangka ini? Ya, memang bisa diinformasikan bahwa seluruh tersangka memiliki peran berbeda-beda. Misalnya WJS adalah pengendali atau pemilik operasi simpan pinjam inovasi milik bersama. Sedang dalam operasinya WJS dibantu GJY
selaku konsultan IT beri perusahaan transfer dana tersebut. GCY mengintegrasikan sistem payment gateway yang di FlintPay dengan AvinPay pada perusahaan transfer dana. Sedangkan JMS merupakan direktur yang membantu operasional pinjol ilegal tersebut. Sedangkan WNI yang menjadi tersangka mayoritasnya sebagai operator atau desk collection atau penagih hutang. Demikian dia. Baik, terakhir Iqman, apa ancaman pasal terhadap para tersangka ini? Ya, memang seluruh tersangka telah ditahan ya di Rutan Barreskrim Polri. Mereka disangkakan pasal berlapis oleh penyidik Polri. Di antaranya Undang-Undang ITE hingga tindak pidana pencucian uang. Adapun ancaman angka rasio reproduksi virus pun bahkan berada di bawah 1, diikuti dengan capaian vaksinasi yang telah memadai. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Iqman Ibrahim untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. 14 November ada 9.018 kasus. Kita beralih ke Aceh. Tribuners, kasus pembunuhan terhadap Fitriani berusia 56 tahun, warga desa Suwaktimah, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya terungkap. Pelaku yang mengeksekusi korban dengan batu koral tersebut ternyata merupakan kepala dusun atau kadus di dusun Ketapang, desa Suwaktimah, yaitu Juni Husriyadi bin Husen Ali. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Serambi News. Ada rekan Sadul Bahri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sadul. Dengan kasus per 100.000 penduduk Indonesia hanya 1. Ya, rekan dia. Rekan Sadul, bagaimana bisa Anda ceritakan kembali untuk kronologis kejadian pembunuhan yang dilakukan pelaku ini? Ya, baik rekan dia. Pada 2 November yang lalu, tersangka Juni Husriyadi ini adalah saat itu sedang menaikkan layang-layang. Tiba-tiba datang Fitriani yang menjadi korban pembunuhan ini. Di saat itu dia ditegur oleh pelaku, hati-hati supaya tidak mengenai layang dia saat itu. Namun jawaban daripada korban atas pengakuan dari penyelidikan pihak kepolisian menyebutkan bahwa yang naik-naikkan layang ini adalah PKI. Sehingga dari bahasa ini membuat tersangka ini menjadi emosi dan terselut dendam di hatinya. Sehingga pada 3 November, ia sempat juga ke rumah pelaku ini dengan membawa sebuah parang yang bersembunyi di belakang rumah korban. Saat itu si pelaku berencana akan membunuhnya. Namun pada saat itu dia mengurungkan niat itu, namun dia menanyakan kembali kepada korban ini, kenapa kakak atau menuduh saya ini sebagai PKI. Lalu atas dasar itu, korban pun menjawab bahwa kamu memang PKI, sehingga membuat tersangka ini semakin terselut emosi dan menaruh dendam. Lalu pada 4 November, pelaku termasuk suaminya dia melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid. Namun setelah melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, melihat suaminya lagi berada di masjid, lalu si pelaku ini bergegas pulang ke rumah, lalu mengintai rumah si korban ini. Di saat melihat suasana sepi, si pelaku ini langsung masuk ke rumah, lalu mengetok pintu. Setelah mengetok pintu, langsung dibogem oleh si tersangka ini. Sehingga korban Fitriani yang merupakan salah satu guru di sebuah sekolah di Aceh Barat, ia terjatuh tak sadarkan diri, dan di situ pula pelaku mengambil emas sebanyak 60 mayam. Lalu korban juga diseret dan akhirnya batu besar itu dihantam di kepala korban sehingga menyebabkan kepala korban jadi pecah. Dan pada malam itu juga diketahui bahwa pelaku ini setelah tiada, dan akhirnya setelah melalui penyelidikan panjang oleh Polres Aceh Barat, sehingga pelaku terungkap di saat dia membayar utang dari hasil emas yang diambil sama korban. Sehingga dia pada 15 November kemarin berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat ini
berada di Mapores Kabupaten Aceh Barat. Demikian, Dea. Lalu setelah berhasil ditangkap pelaku ini, rekan Sadul, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian menyangkut kasus tersebut? Ya, untuk saat ini berdasarkan bukti akan ditindaklanjuti sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti persoalan ini, dan untuk tersangka ini akan dikenakan hukuman mati ya, atau hukuman seumur hidup. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners. Tadi juga rekan Sadul sudah berhasil mendapatkan keterangan dari AKBP Andrianto Argamuda selaku Kapolres Aceh Barat terkait kasus ini, dan juga Juni Husriyadi tersangka pembunuhan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Motifnya apa nih Pak? Jadi motifnya setelah kita dalami adalah motif sakit hati. Sakit hati berupa apa tuh Pak? Karena pelaku kerap dihina oleh korban berulang kali, sehingga pelaku menanam perasaan dendam terhadap korban. Demikian. Pelaku tunggal Pak? Tunggal. Untuk ancaman hukumannya nih Pak? Jadi terhadap pelaku kita terapkan pasal berlapis 340, junto 338, dan atau pasal 365, di mana 340 pelaku terancam hukuman mati. Pelaku punya hubungan dekat dengan korban? Tidak ada, mungkin hanya tetangga saja. Itu emang tetangga rumah ya Pak ya? Tetangga rumah dekat. Kandang kerbau, saya mau kasih naik layang. Kebetulan saudara di belakang saya, klakson, saya berhenti. Hati-hati Bu, nanti kena saya layang-layang saya. Begitu pas-pasan dia langsung berhenti, langsung disebut yang kasih naik layang-layang PKI semua. Unsur itulah saya sakit hati. Berkali-kali dia bilang, keturunan kamu keturunan PKI, dia bilang. Dari situlah timbul saya sakit hati. Itu aja. Tapi saya menyesal, sangat menyesal, karena saya kedepankan emosi saya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Berbagai macam komoditas khas daerah di Sulawesi Utara dipamerkan dalam kerukunan dan legislatif Expo 2021 di Mantos 3 Kota Manado, Sulawesi Utara. Berbagai kompetisi juga digelar, seperti lomba idol lagu daerah serta diskusi panel. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari jurnalis Tribun Manado, ada Andreas Ruau yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Andreas. Halo Dea. Andreas, bisa Anda informasikan untuk apa saja produk-produk unggulan yang dipamerkan di Legislative Expo kali ini? Ya, produk unggulan termasuk komoditi-komoditi khas daerah atau komoditi yang jadi citra lokal dari tiap daerah ya. Salah satunya ada pala dari Sangihe, ada cengkeh dari Minahasa, dan ada cemilan dan kuliner jajanan kuliner lainnya seperti kuliner keripik sing atau kuliner cemilan kue-kue basah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada macam produk-produk unggulan selain kuliner, juga ada kerajinan. Juga ada kerajinan yang merupakan sebuah karya dari masing-masing kabupaten kota yang punya ciri khas dan punya nilai jual. Seperti ada kerajinan alat musik dan kolintang, dan kerajinan pakaian seperti batik dan lain-lain. Begitu kira-kira deh. Yes, Anda sempat juga ya datang ke Expo kali ini. Bagaimana saat itu respon masyarakat atau pengunjung terhadap event ini? Ya, masyarakat juga sangat mendukung para penyelenggaraan event, di mana mereka berbelanja produk-produk lokal dan mendukung produk-produk yang dipasarkan oleh UMKM di situ. Di antaranya ada
jajanan khas daerah, dan mereka juga sangat antusias mengikuti berbagai macam kegiatan atau termasuk lomba-lomba yang ada di situ, dan menyaksikan langsung para anggota-anggota legislatif yang hadir dan mengenal langsung dengan mereka, yaitu dengan berkenalan atau berfoto bersama dengan para anggota legislatif dan berfoto juga di daerah-daerah stand-stand pameran. Itu kira-kira dia. Berdasarkan pantauan Anda, bagaimana saat itu kondisi di lokasi acara? Ya, walaupun cukup ramai dan cukup padat pengunjung ya, karena itu berada di area Manado Town Square, Kota Manado, yang merupakan pusat perbelanjaan, sehingga diterapkan protokol kesehatan yang cukup ketat di situ. Namun tidak ada yang melanggar atau tidak ada yang melonggarkan protokol kesehatan, di mana mereka tetap memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan, dan bahkan sebelum masuk diharuskan untuk melakukan scan barcode Peduli Lindungi, sehingga di lokasi event itu bukan hanya penampilan ciri khas saja yang ditampilkan, tapi juga menampilkan ketaatan masyarakat terhadap prokes. Gitu kira-kira ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Andreas Roa, untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan bibit mangrove ditanam di pantai Tanjung Burung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai Tanjung Burung. Hal itu juga tentunya untuk membantu masyarakat pesisir agar terhindar dari abrasi yang setiap tahunnya banyak mengikis daratan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pontianak, ada Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ramadan. Ya, selamat siang Dea. Ya, Rama, bisa Anda jelaskan penanaman mangrove ini atas inisiasi siapa dan siapa saja juga yang terlibat dalam penanaman mangrove di sana? Ya, selamat siang Tribunur semuanya. Waktu kita jelaskan bahwasanya di Kota Mempawah memang diisi dengan jalur pesisir, di mana penanaman mangrove ini sendiri memang diinisiasi oleh PT Borneo Alumina Indonesia ataupun PT BAI yang ada di Kabupaten Mempawah, bekerja sama ataupun menggandeng langsung pihak Mempawah Mangrove Conservation ataupun MMC untuk melakukan penanaman mangrove tersebut juga. Selain itu juga menggandeng yaitu masyarakat sekitar dan juga beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Mempawah, seperti itu ya. Apakah ada informasi terkait total pastinya bibit mangrove yang ditanam di sana? Ya, untuk total bibit mangrove berdasarkan informasi yang kita terima bahwasanya untuk penanaman saat ini ada sekitar 6.000 bibit mangrove yang ditanam. Namun ini bukan yang pertama kali penanaman. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, ini sudah yang kesekian kalinya, karena juga pihak MMC yang memang menaungi untuk menjaga alam untuk menjaga pantai ini sudah beberapa kali melakukan penanaman mangrove bekerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Dan ini juga memang ditargetkan bukan hanya untuk kali ini saja, bahkan ke depannya juga akan dilaksanakan lagi penanaman mangrove, sehingga memang ditargetkan untuk menjaga wilayah pesisir bawah. Untuk harapan dengan penanaman ribuan mangrove, 6.000 ini ya, berarti mangrove itu seperti apa, Rama? Ya, memang dengan tanaman mangrove ini sendiri diharapkan bisa menjaga kelestarian alam khususnya di wilayah pesisir, mengingat informasi yang kita terima untuk di pantai Tanjung Burung ini sendiri sekitar 1 tahunnya itu selama 1 tahun pengikisan oleh abrasi itu ada sekitar 20 meter yang terkikis oleh abrasi. Maka sehingga apabila tidak dilakukan secara dini penanaman mangrove tersebut, maka per tahun itu daratan di sekitar pantai Tanjung Burung khususnya akan terkikis oleh abrasi. Maka dari itu dilakukan pembicaraan secara dini untuk penanaman mangrove, berharap nanti ke depannya
juga bisa melindungi masyarakat dari terjangan abrasi pantai dan juga bisa melindungi masyarakat sekitar, juga menjaga alam kita. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rama bersama Raja Fajar Azansyah selaku Ketua Mempawah Mangrove Conservation atau MMC selengkapnya. Kegiatan penanaman mangrove dalam rangka CSR BAI atas 6.000 bantuan 6.000 bibit mangrove yang ditanam di Tanjung Burung. Harapannya tentunya ya bibit yang ditanam pada pagi hari ini dapat tumbuh dengan baik tentunya, sehingga si mangrove ini dapat melindungi daratan dari abrasi pantai yang selama ini terjadi di Tanjung Burung. Itu 1 tahun itu luasannya 20 meter. Sebanyak 8 unit rumah panggung dibongkar di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Pembongkaran rumah dilakukan oleh salah seorang pendukung calon kepala desa yang tidak berhasil duduk di Desa Punagaya. Menanggapi kejadian ini, anggota DPRD Sulsel asal Jeneponto, Mulyadi Mustamu KR Tinggi turut buka suara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, ada Muhrakib yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rakib. Ya, halo. Rekan Rakib, bisa Anda informasikan apa sebenarnya pemicu pembongkaran rumah di Desa Punagaya ini? Makasih dia di studio. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 15 November kemarin telah terjadi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 41 desa. Nah, di mana di 3 titik desa yang sudah memang diduga untuk akan terjadi dugaan kekerasan, salah satunya Desa Punagaya, Desa Papaluang yang ada juga di Kecamatan Bangkala, dan Desa Bontocini yang ada di Kecamatan Rumbia. Nah, pada saat berlangsung, yang di Desa Punagaya ini, ada salah satu calon kepala desa yang tidak menerima kekalahan karena dia sangat antusias untuk memenangkan pertarungan pilkades serentak yang terjadi kemarin. Nah, untuk pembongkaran rumah sendiri itu diduga simpatisan dari calon kepala desa yang tidak duduk ini berdalih ke calon kepala desa yang lain. Nah, pembongkaran rumah itu berlangsung kemarin, ada sekitar 8 unit rumah yang dibongkar dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah kembali. Seperti itu dia. Lalu Rakib, berdasarkan informasi Anda, apakah ada dugaan seperti berapa jumlah unit rumah yang juga masih terancam akan dibongkar di Desa Punagaya? Kalau untuk dugaan jumlah belum ditahu pasti, tetapi apabila ada indikasi yang terdengar atau diketahui bahwasanya ada warga atau masyarakat di sekitar di Desa Punagaya yang diketahui lari atau berdari ke calon kepala desa yang duduk saat ini, maka rumahnya akan ikut dibongkar juga. Nah, kalau pada saat itu juga pendukung dari simpatisan calon kepala desa yang gagal ini, yang tidak berhasil duduk, akan menggerakkan massa untuk membongkar akta rumah warga apabila warga tidak ingin membongkar rumahnya sendiri. Seperti itu dia. Lalu Rakib, bagaimana untuk nasib dari pemilik rumah yang sudah menjadi korban pembongkaran rumah ini? Ya, untuk nasib pemilik rumah saat ini yang 8 unit itu, alhamdulillah sudah ada salah satu anggota DPRD dari provinsi yang merupakan juga warga Desa Punagaya memfasilitasi lokasi untuk membangun rumahnya di lahan milik anggota DPRD provinsi ini atas nama Mulyadi Mustamu. Nah, di mana Mulyadi Mustamu ini adalah seorang mantan kepala desa juga di Desa Punagaya sebelum dia berdari ke calon anggota
duduk di DPRD provinsi. Nah, Lalu untuk keamanannya sendiri, sesuai pantauan saya semalam bahwa dari pihak Polsek Bangkala itu menurunkan anggotanya puluhan orang, dibantu dengan Korps Brimob yang dari Polda yang dari Polda Sulsel yang ikut mengamankan kemarin Pilkada serentak di Jeneponto. Seperti itu, Rin. Ya, lalu apakah ada desa lain yang mengalami hal serupa ini, Ragib, di saat Pilkada serentak di Jeneponto? Nah, untuk di desa lain ada hal yang serupa, tepatnya di Dusun Pandang-Pandang, Desa Palajau, Kecamatan Ngarung Keke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, hal yang serupa ini juga terjadi perbedaan pemilihan kepala desa, di mana warga ini menempati saudara dari salah satu calon kepala desa yang ada di Desa Palajau yang tidak berhasil duduk juga di kantor desa. Nah, pada saat itu menurut warga dia mencoblos sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik tanah. Nah, pemilik tanah ini dia mempunyai hubungan saudara dengan calon kepala desa yang gagal ini. Nah, saat ini di Desa Palajau sendiri baru satu rumah yang terbongkar. Namun ada 23 rumah yang terancam dibongkar karena berada di lokasi pemilik tanah ini. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Ragib bersama Ibtu Asrullah selaku Kapolsek Bangkala selengkapnya. Bahwa pembongkaran rumah itu terjadi karena terindikasi diduga pemilik tanah nama Laki Aldi dan dari pemilik tanah pendukung salah satu calon kepala desa di Punagaya yang sebelumnya ada kesepakatan dalam bentuk pernyataan untuk memilih calon tersebut, namun diketahui oleh pemilik tanah tidak mendukung sehingga terjadi permintaan oleh pemilik tanah apakah mau membongkar ataukah dibongkarkan sendiri. Jadi yang terjadi di lapangan dibongkar sendiri atau terjadi pembongkaran? Yang minta untuk dibongkarkan, yang mau bongkar sendiri. Ya, calon kepala desa diduga tidak memilih calon yang didukung oleh pemilik tanah. Jadi yang sekarang didukung pemilik tanah. Terjadi. Sampai saat ini 8 rumah yang sudah terbongkar. Nanti kita lihat kemungkinan kalau berkembang sesuai dengan pernyataannya. Jadi ada potensi untuk penambahan itu. Semua di dalam tanah itu sudah ada pernyataan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, dan juga lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!